Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya, Jasmine Rahmadi. Nah, pemirsa, memang pinjol ataupun pinjaman online saat ini sudah tidak lagi menjadi barang langka di masyarakat. Kemudahan untuk mencairkan uang dan juga limit kredit yang menggiurkan ini seringkali menjerat masyarakat, namun sudah seringkali terjadi kasus-kasus di mana pinjaman online ini berujung kepada kasus pembunuhan, lalu juga depresi hingga bunuh diri karena para peminjam ini tidak dapat membayar utang yang disebabkan oleh pinjaman online. Nah, memang mengapa masyarakat sangat tertarik dengan pinjol ini, pemirsa? Karena untuk meminjam uang melalui pinjol ini sangatlah mudah, bahkan hanya untuk meminjam tersebut ini hanya dapat mempersiapkan KTP ataupun identitas saja dan para peminjam ini sudah dapat meminjamkan uang. Nah, saat ini pemirsa, kami sudah mengabarkan langsung dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur untuk berbincang langsung dengan masyarakat apakah mereka pernah terjerat utang dari pinjaman online ataupun pinjol yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat dan juga sering diperbincangkan oleh masyarakat. Di sini kami sudah bergabung dengan salah satu pedagang. Ini dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Magdalena. Ibu Magdalena. Oke, Ibu Magdalena, sebelumnya pernah nggak sih, Bu, meminjam uang melalui pinjol ataupun melalui bank keliling begitu? Kalau bank pinjol sih tidak ya, cuma kalau bank keliling pernah. Oke, nominalnya besar nggak sih, Bu? Minimal 1 juta. Ya. Baik, saat itu untuk membayar pinjaman melalui bank keliling tersebut, bagaimana, Ibu? Kalau mulai pinjaman bayarnya per hari. Per hari. Ya, kalau misalkan 1 juta, per harinya 50.000 sekali 24 hari. Artinya waktu itu bunganya berapa totalnya, Ibu? Jadi 1.200.000. Oke. Oke. 1.200.000. Waktu itu Ibu ada kesulitan nggak sih, Bu, untuk membayar utang tersebut? Ya, ada. Oke, tapi akhirnya berhasil terbayarkan? Ya, berhasil terbayar. Dalam waktu berapa lama itu, Ibu? Sekitar hampir 2 bulan sih habisnya. 2 bulan. Kan cuma 1 bulan. Oke. Waktu itu kenapa sih Ibu Magdalena nih sampai meminjam uang melalui bank keliling ini? Apakah memang ada keperluan khusus atau kenapa itu, Ibu? Ya, karena keperluan khusus, karena kita mau pinjam kita nggak dapat pinjam ya. Jadi salah satu ya pinjamnya harus ke dia gitu. Baik. Jadi paling gampang. Nah, jika besok-besok nih, Ibu, kalau lain kali gitu-gitu misalkan ada keperluan yang mendadak lagi ataupun mendesak lagi, menutup kemungkinan nggak sih, Bu, untuk meminjam melalui bank keliling lagi? Ya, insya Allah sih ya jangan. Jangan ya. Oke, jadi ini gimana, Bu, mengakalinya biar nggak meminjam di bank keliling lagi? Ya, biar pasarnya rame gitu, biar jual belinya lebih banyak lagi. Oke, tapi gimana, Ibu? Sekarang omset udah lebih baik pasca pandemi? Omset sih punya pandemi sih udah mendingan, cuma agak menurun lagi habis ban haji kemarin. Tapi kenapa sih, Bu, kira-kira masyarakat khususnya di Indonesia ini ya begitu banyak yang terjerat pinjol? Kalau itu kurang tahu ya, mungkin karena ekonomi, mungkin karena kebutuhan mendadak. Kesulitan ekonomi begitu ya, Ibu ya. Jadi salah satu jalan keluarnya ya mungkin ya itu yang lebih gampang. Lebih gampang, lebih mudah juga. Lebih mudah. Waktu itu mudah nggak sih, Bu, untuk melakukan peminjaman melalui bank keliling itu? Mudah, cuma pakai fotokopi KTP dah, hari ini langsung cair. Di hari yang sama langsung cair. Langsung Oke, cair. baik. Terima kasih, Bu Magdalena. Mungkin kita coba tanyakan kepada warga lainnya, apakah juga ada yang mengalami pengalaman serupa begitu seperti Ibu Magdalena yang pernah meminjam melalui bank keliling. Namun untuk kasus Bu Magdalena mengaku tidak terlalu sulit untuk mengembalikan utang dari pinjaman tersebut dan dapat dibayar dalam waktu 2 bulan. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Komarudin. Pak Komarudin. Pak Komarudin pernah nggak sih, Pak, meminjam uang melalui pinjol ataupun bank keliling? Pinjol atau bank keliling? Pinjol. Berapa itu, Pak, nominalnya? Nominalnya cuma 500.000. 500.000. Nah, untuk 500.000 itu akhirnya berhasil dikembalikan dalam waktu berapa lama, Pak? Itu sih cuma telat ya. Ini sih cuma nyoba-nyoba. Dan ternyata waktu itu telat dan 1 hari tuh didenda minimal seharinya 2.500. Waktu dendaannya waktu itu. Bunga per harinya 2.500. Iya, betul. Cukup besar ya, Pak, ya? Betul. Itu membuat Bapak kesulitan nggak sih, Pak, untuk mengembalikan pinjaman tersebut? Kesulitan tadinya, cuman kan pengen nyoba-nyoba aja. Akhirnya saat waktu itu Bapak kesulitan itu, apa yang dilakukan oleh penagih utang ataupun debt collector? Pokoknya macam-macam tagihannya. Udah ada yang via WA, SMS itu lain orang. Itu minimal sehari 5 kali. Telepon kapan nih mau bayarnya, udah jatuh tempo. Wah, pokoknya ada seperti kayak gitulah.
Pernah mendatangi Bapak langsung? Oh tidak, Tidak pernah ya? aja sih. Nah, saat diberikan ancaman tersebut, Pak, bagaimana waktu itu tanggapan Bapak? Ya sedikit ngeri, cuman kan cuma 500.000 doang. Saya pikir kalau pun datang juga saya bayar. Gitu. Itu berpengaruh ke mental juga nggak sih, Pak? Karena kan cukup banyak nih orang yang mengalami depresi, bahkan hingga bunuh diri begitu karena pinjol. Betul. Menurut saya sih, ya kalau yang awal-awal sih mungkin depresi, gitu. Tekanan, udah pasti ada itu. Cuman kan saya pikir 500.000 mah nggak terlalu gede gitu. Tapi yang sayangnya yang lebih dari 500.000, 1 juta, 2 juta, itu yang kasihan. Itu merupakan pertama kali ya Bapak meminjam pinjol ya Pak ya? Betul. Waktu itu kenapa Pak? Apakah ada keperluan mendesak atau kenapa tuh Pak alasannya? Waktu ada mendesak aja, waktu COVID waktu itu. Saat pandemi COVID-19. Artinya Pak, jika kedepannya mungkin nih ada keperluan mendesak lagi, apakah Bapak mungkin tergiur untuk meminjam lewat pinjol lagi atau enggak Pak? Saya saranin ya, kalau bisa mah janganlah. Cukup sama saudara, kalau nggak sama teman lah. Jangan sama pinjol lah. Tapi kenapa sih Pak kira-kira masyarakat di Indonesia ini begitu banyak yang tergiur dengan pinjol? Ya karena prosesnya cepat. Terus keduanya yang nggak terlalu banyak ininya, nggak banyak tuntutannya, cuma KTP doang sih. Waktu itu Bapak hanya diminta KTP Pak? KTP aja. Dan uang itu langsung cair di hari yang sama? Cuma nunggu 16 menit atau 15 menit langsung cair. Dalam waktu 15 menit uang itu langsung cair. Baik, itu nominalnya ditentukan Bapak atau dari pihak peminjam Pak? Nominal dari saya. Nanti kan kalau misalkan pembayarnya bagus, nanti limit naik. Baik. Bisa naik, gitu. Baik, terima kasih Pak waktu dan informasinya. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu warga yang mengaku sempat mengalami kesulitan untuk mengembalikan utang yang disebabkan oleh pinjaman online dan juga menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa pinjol dan meminjamlah ke keluarga ataupun rekan jika mengalami kesulitan keuangan. Nah, nanti kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung juga dengan ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Namun, usai jeda tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seperti janji saya sebelumnya, di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan ekonom Universitas Indonesia, yakni Fitra Faisal, untuk membahas mengenai fenomena pinjaman online. Mengingat tadi juga sudah ada beberapa warga yang kami wawancara dan juga mengeluhkan pinjaman online, pemirsa. Nah, ini kami sudah bergabung. Selamat pagi, Mas Fitra. Pagi, Mas. Oke, Mas Fitra. Menurut Mas Fitra nih, sebagai ekonom, kenapa sih begitu banyak warga masyarakat Indonesia ini yang terlibat pinjaman online? Mereka ini mudah, gitu ya. Jadi karena saking mudahnya, maka banyak yang terlibat. Kalau kita lihat dari data dari fintech lending, itu ada 100 juta masyarakat Indonesia yang masuk dalam borrowers pinjol ini. Artinya itu udah 40% dari keseluruhan populasi Indonesia. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Karena beda dengan kalau kita ngajuin kredit ke perbankan. Itu kan banyak ya, di akses ini, Anda tinggal di mana, dan seterusnya. Pinjol itu kan gampang. Artinya akses yang mudah ini ya? Aksesnya sangat mudah. Jadi itu yang kemudian membuat bahwa banyak sekali orang yang kemudian menggunakan pinjol. Gitu kan. Permasalahannya adalah ketika terlalu banyak, mereka ini cepat memang growth-nya, tetapi tidak dilengkapi dengan literasi. Ya, mereka tidak tahu itu pinjol itu nanti konsekuensi seperti apa. Gitu kan, karena mereka itu pinjol kenapa? Karena kebutuhan. Kebutuhannya kebutuhan yang sehari-hari biasanya, kebutuhan juga mendesak. Tapi mereka tidak bisa mengukur. Biasanya rata-rata dari orang-orang yang terjebak, ya kan, pinjol itu nggak semuanya terjebak kemudian tidak bisa bayar. Tapi rata-rata mereka yang terjebak tidak bisa bayar karena mereka tidak mampu untuk melihat nanti income saya ke depan 3 bulan ke depan mampu nggak untuk bayar ini. Nah, tapi itu kan tidak ada edukasi karena impulsif begitu ya Mas Fitra ya, jadinya mereka meminjam tanpa memikirkan ke depannya bagaimana, dan ini juga menyebabkan begitu banyak masyarakat yang akhirnya terjerat utang dan tidak dapat membayar utang tersebut, begitu Mas Fitra. Nah, saat ini juga kami akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan satu warga lagi nih di Pasar Rawamangun yang mungkin juga bisa nanya-nanya langsung ke Mas Fitra sebagai ekonom begitu ya. Ini dengan Ibu siapa? Rizka. Ibu Rizka. Ibu Rizka sebelumnya pernah nggak sih Ibu terlibat pinjaman online? Pernah waktu sekitar tahun 2019. Nah, Bu Rizka ini kan kita udah bergabung nih sama ekonom dari Universitas Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan yang bisa dilontarkan atau diajukan nih terkait pinjaman online.
Ya, Pak, gimana ya caranya kita biar dapat pinjaman tapi tanpa dikejar-kejar debt collector. Jadi walaupun kita telat, nggak langsung dikejar-kejar, diteleponin sampai didatengin gitu, gimana? Ya, sebenarnya kalau mau pinjam kan seharusnya kita bisa ngelihat ya, kita mampu bayar atau enggak. Itu kan pertama kita harus ngukur diri dulu. Jadi kenapa debt collector ngejar-ngejar? Karena kan ini ya, udah jatuh tempo tapi belum bisa kembaliin ya kan. Nah itu jadi supaya nggak dikejar gimana caranya? Sebenarnya kalau kita pemerintah regulator ya seharusnya sudah mulai mentertibkan lah. Jangan terlalu sadis juga gitu yang pada masyarakat kecil. Tapi untuk debt collectornya ini Mas Fitra juga perlu ditertibkan juga ya. Betul. Tapi untuk masyarakat ya pada umumnya gitu kan supaya ya nggak terjerat pinjol, terus kemudian nggak mau dikejar-kejar debt collector. Kalau bisa sih jangan ngutang. Ya, kalau bisa jangan ngutang. Kira-kira dengan begitu banyak masyarakat yang ini terlibat pinjol nih, ketika masyarakat ini mengalami kesulitan finansial, kesulitan keuangan, ada solusi lain nggak sih sebenarnya lebih baik? Sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ya, masyarakat itu terlibat pinjol kenapa sih? Karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari misalnya kan. Memang ada beberapa kebutuhan yang impulsif, misalnya beli handphone dan segala macam, kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas. Tapi ada juga kelompok dari masyarakat ini yang pinjol kenapa? Karena mau bayar sekolah anaknya, ya maksudnya bayar sekolah anaknya, mau bayar bulanan sewa kontraknya segala macam belum selesai dan segala macam. Nah ini kan artinya apalagi selama pandemi ya, ini kan mereka mengalami penurunan income yang luar biasa. Ada yang keluar dari pekerjaannya, terus kemudian ada yang sekarang bekerja tapi tidak sebaik sebelumnya gitu kan. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari mereka terpaksa pinjol gitu. Nah untuk itu maka solusi yang lebih komprehensif itu dihadirkan pemerintah supaya bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini bisa meningkat kesejahteraannya, diciptakanlah lapangan kerja, diciptakan peluang-peluang kerja yang bisa meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawah ini. Itu secara umum. Mas Fitra gimana melihat fenomena bunga pinjol ini perharinya 0,3% ya? Bagaimana Mas melihat hal ya, jadi kalau seakan-akan gitu, kalau misalnya kita ngeliat cuma 0,3% dibanding misalnya minjem ke perbankan, bank misalnya 5-8% per tahun, 0,3% per hari itu kesannya kecil. Tapi kalau sebulan itu bisa sampai 9%, lumayan juga. Bisa sampai 12% gitu kan. Nah itu memang harus kita ukur-ukur gitu ya. Jadi mampu nggak kita bayar 12% sebulan? Artinya 12% sebulan, kalau udah 2 bulan udah 24%. Nah, kan naik terus. Apalagi tipikal dari pinjol ini, kalau misalnya tidak mampu membayar, misalnya telat berapa hari, telat berapa minggu, itu naik lagi kan bunganya. Nah itu harus dipikirkan ya. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu itu harus pikir-pikir dulu. Apakah saya membutuhkan ini? Kalau nggak butuh, mungkin ada prioritas-prioritas lain. Nah prioritas-prioritas itu yang harus kita misalnya kita biayai. Misalnya kalau memang pada akhirnya terlibat pinjol, itu ya untuk, bisa jadi karena pinjol ini nggak semuanya merugikan ya. Itu kan membantu masyarakat juga. Tapi ya buat masyarakat ketika memang untuk mau mengetahui prioritas itu sangat penting ya Mas betul, ya. Betul. Ketika terlibat pinjaman online tidak semuanya kan buruk begitu ya. Harus tahu ini saya mampu bayar apa enggak. Ya, kalau misalnya pinjam per bulannya pendapatan 4 juta, 3 juta, pinjam 20 juta dikembalikan 3 bulan, itu duitnya dari mana? Gitu kan, makanya harus diukur-ukur. Hitungannya memang harus matang begitu ketika melakukan pinjol ini. Mas, salah satu fenomena yang cukup menarik juga, ini kan di Indonesia ini ternyata yang melakukan pinjol ini paling banyak adalah berprofesi sebagai guru. Kenapa tuh kira-kira Mas? Ya, jujurnya sih karena guru gajinya kecil, jadi mereka banyak kebutuhannya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, padahal anaknya sekolahnya juga semakin mahal, kebutuhan juga mahal dan segala macam, maka ya otomatis mereka masuk ke pinjol. Kenapa ke pinjol? Kenapa nggak ke perbankan? Karena mereka sebenarnya nggak bankable sebenarnya. Kalau kita ngajuin duit ke perbankan, ngajuin kredit segala macam, mungkin mereka kan ditolak. Pinjol kan gampang, ya meskipun mereka ada asesmennya juga kan harus melampirkan laporan keuangan dan seterusnya, tapi jauh lebih mudah daripada perbankan karena mudah. Cepat cairnya juga ya maka prioritas pinjaman mereka ke sana. Cepat cair dan hanya membutuhkan KTP begitu ya KTP Mas dan ya? ada sebenarnya kalau pinjol resmi itu ada membutuhkan laporan keuangan juga untuk ternyata dalam 15 menit itu udah cair. Iya. Oke, baik. Ini selain tersebut, apakah faktor lainnya juga karena banyak masyarakat Indonesia nih yang mengalami kesulitan ekonomi? Apakah itu juga menjadi betul sekali, karena kalau kita lihat kebanyakan masyarakat yang terlibat pinjol ini adalah masyarakat menengah ke bawah, ya. Dan
efek luka dari pandemi yang biasa disebut sebagai scaring effect tadi, yang lepas dari pekerjaan selama pandemi atau sekarang bekerja tapi belum layak gitu kan, memaksa mereka karena tuntutan hidup, memaksa mereka untuk mencari sumber-sumber alternatif. Kalau nggak punya duit apa? Ya minjem. Tetangganya nggak mau pinjemin, ya udah pinjol gitu kan. Makanya dalam hal ini seharusnya ya, kalau misalnya kita bicara mengenai prinsip gotong royong masyarakat Indonesia, kalau ada tetangga yang mau pinjem ya pinjemin dong. Kalau punya duit daripada terlibat kalau ada yang pinjol, membutuhkan gitu. ya ditolong begitu ya. Jadi memang ada aspek-aspek komunitas yang memang harus berperan di situ. Dari sisi edukasinya, dari sisi tolong menolong dan gotong royong itu. Bu Rizka gimana, udah terjawab belum pertanyaannya? Ada pertanyaan lain lagi mungkin Ibu? Iya sih, jadi saya jadi tahu, jadi buat kedepannya saya nggak pinjem-pinjem ya, jadi nggak gampang pinjem. Buat prioritas aja. Iya, buat prioritasnya aja. Jadi itu ya yang didapati dari dialog hari ini adalah kalau bisa walaupun kesulitan keuangan tapi tidak menggantungkan diri kepada pinjaman online. Kalau belum perlu ganti HP ya nggak perlu. Gitu. Iya, waktu itu kan karena anak mau masuk SD kan pakai online ya, jadi saya beli HP. Oh iya, itu Waktu juga itu saya kan masih kerja, terus pandemik saya berhenti kerja, akhirnya ya udah, jadi buat bayar kan bingung juga kan mau dari mana akhirnya menarik ini. apa ya, agak telat, tapi baru telat beberapa hari diteleponin. Jadi karena pandemi juga jadi faktor juga. Online nggak punya HP buat online itu, akhirnya beli. Nah ini harusnya ya Menteri Pendidikan lah. Apa seharusnya menyediakan kalau misalnya memang harus online, pandemi segala macam, ya disediakanlah buat masyarakat. Gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka untuk memenuhi kebutuhan yang prioritas ini kan bukan prioritas pada saat pandemi. Tapi kemudian mereka terlibat pinjol. Nah ini harus kemudian diperhatikan, lebih komprehensif. Gitu. Lebih komprehensif, dan sepertinya memang pandemi COVID-19 ini juga menjadi faktor kasus pinjol di Indonesia ini semakin banyak bermunculan ya, Mas ya? Betul. Karena ya selama pandemi ini kan sebenarnya aktivitas transaksi digital itu meningkat sangat besar. Termasuk salah satunya aktivitas pinjam online. Belum lagi ditambah mengenai tuntutan ekonomi tadi selama pandemi yang income mereka turun atau nol ya, sementara mereka harus membiayai kebutuhan hidupnya. Ya, apalagi kalau bukan pinjol, mau pinjam ke bank nggak ada yang percaya. Ya. Nah, pinjol sebenarnya membantu dalam hal itu, tapi kita harus juga ukur diri. Nanti balikinnya gimana? Mas, mungkin terakhir nih imbauan kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih mempertimbangkan untuk meminjam uang melalui pinjol. Apa imbauannya? Ya harus berhati-hati. Ya. Kita harus menentukan prioritas sekali lagi ya. Kalau misalnya memang kebutuhan itu prioritas, ya memang gimana lagi? Kalau pinjol mungkin adalah salah satu alternatif itu. Tapi kita harus mengukur seprioritas apa, gitu kan? Mampu nggak kita untuk bayar? Gitu kan? Kalau enggak, ya mungkin kayak tadi misalnya butuh HP buat online, bisa komunikasikan dengan sekolahnya, ada nggak gadget yang bisa dijam atau segala macam. Ini dalam konteks itu ya, dalam konteks prioritas yang masih ada hubungannya dengan kegiatan kepemerintahan, kebijakan pendidikan dan seterusnya. Mungkin itu bisa kemudian kolaborasi dengan RT-nya, RW, segala macam. Karena itu butuh. Gitu kan? Jangan sampai kemudian kita nggak makan, gitu kan, nggak ada duit, nggak makan, terus ya pinjol. Nah, kemana tetangganya? Tapi tidak dipikirkan gitu. ke depannya bagaimana untuk membayar pinjaman tersebut, begitu ya Mas lebih ya? baik pinjam ke tetangga. Dibanding pinjam. Jadi ini artinya kolaborasi antar masyarakat, lalu juga mengedepankan gotong royong ini juga masih sangat penting ya Mas? Harus dibangkitkan kembali. Itu adalah DNA-nya Indonesia. DNA Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Ini menarik sekali pemirsa dialog kita hari ini. Terima kasih banyak juga Ibu Rizka sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada tamu kita hari ini, Mas Fitra Faisal yang juga sudah memberikan berbagai tips begitu ya kepada masyarakat dalam menghadapi kesulitan keuangan. Kalau bisa jangan terjerat pinjol ya pemirsa. Kalau bisa mungkin kalau terjerat kesulitan ataupun mengalami kesulitan ekonomi ini, meminjamlah kepada keluarga ataupun tetangga agar tidak terjerat pinjol. Bahkan sebelumnya pihak DPR RI pun juga sudah mengimbau kepada kepolisian untuk segera memberantas pinjol dan juga untuk memberantas debt collector yang juga melakukan penagihan dengan begitu teganya, dan ini juga menyebabkan banyak sekali kasus pembunuhan, juga depresi hingga bunuh diri yang terjadi karena pinjaman online. Menarik sekali, namun saat ini kami harus kembalikan ke studio terlebih dahulu, Bayu dan Ayah.